Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan pelajari tentang akidah akhlak, yang mana inti dari pelajaran kita yaitu tentang mencuri. Ada yang pernah mencuri? Aduh. Mencuri. Satu, pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan sembunyi-sembunyi, termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Korupsi atau rasuah, bahasa Latin, corruption, dari kata kerja, corrumper, yang bermakna busuk, rusak, memgoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Korupsi memerlukan dua pihak korup, pemberi sogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Menurut pengertian syara, mencuri yang mendapatkan hukuman had potong tangan adalah mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam dari tempat penyimpanan yang layak dalam jumlah satu nisab, dilakukan oleh seorang Islam atau kafir, zimmi atau murtad yang telah dewasa, berakal dan bisa memilih. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar. Oleh karenanya dalam syariat Islam, apabila pencuri itu mencapai satu nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut di atas, maka si pencuri dikenakan hukuman potong tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Apabila seorang pencuri itu dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri, maka gugurlah hukuman atasnya. Tentang hukuman potong tangan bagi pencuri disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima taubat. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 38 sampai 39. Dua akibat negatif perilaku mencuri. Satu, bahaya bagi pelaku pencurian. Ketidaktenangan dalam hidup, kekhawatiran serta ketakutan karena selalu dibayang-bayangi oleh dosanya, atau minimal khawatir tertangkap oleh penegak hukum, akan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dosa yang dilakukan akan membekas di hati, dan bila ia tidak menghentikan, maka akan semakin terjerumus pada pelanggaran lainnya. Ditolak semua amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seorang yang isi perutnya serta pakaian yang berasal dari barang haram. Bahaya terhadap masyarakat, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian dan perampokan, bahkan pembunuhan. Menghindari perilaku mencuri. Yang satu, mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Tiga, meningkatkan etos kerja, dan lain-lain. 4. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi itu termasuk ke dalam pencurian. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi itu terbagi atas tiga strategi. Yang pertama, strategi preventif. Yang kedua, strategi deduktif. Yang ketiga, strategi represif. Ada yang paham tentang strategi
dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya sehingga dapat minimalkan penyebab korupsi. Yang strategi dedukatif, Enggak, Pak. strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu cepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem yang harus dibenahi sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat, memberi sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Dan yang terakhir itu strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan saksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Contoh berlaku mencuri itu seperti apa? Melihat, Maling, mencuri apa? mencuri durian, maling duit, kante dalam lemari. Itu mencuri tidak tahu. Itu termasuk perilaku mencuri yang tidak baik oleh syariat Islam. Kalau Hukum. aku Pak, sebelum kita hilang Pak, Itu gosok namanya. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya Gosok apa arti, Pak? gosok apa artinya kepada Tidak paham, Pak. Kami nanya gosok Pak. artinya apa? Saya nanya, Pak. Artinya apa? Enggak paham. Gosok artinya melebihi dari maling Pak. Gosok itu mengambil tanpa meminjam. Oh. Itu yang makan gosok. Misalnya, Pak, kita lagi selok. Dan tuh kita bilang, kita lagi itu kita lepas gitu. Itu gosok, Pak. Iya, gosok masuk. Kenapa kita tidak meminjam pada orang yang punya sendal itu? Kalau Pak, lagi kita pinjam sebelum daerah Pak. Tapi jadi dibully lagi Pak. Kalau kita tak makai itu tetap gosok apa tidak Pak? Ya itu kalau orang yang kita pinjam mau ngasih, itu jangan kita ibarat itu kita mencurinya, ibarat itu sama yang mencuri. Paham nggak? Paham. Coba sebutkan ayat potong tangan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Asep, tolong. Surah apa Pak? Surah tuh nanti. Surah Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 38 sampai 39. Ya, dibaca. Mana Pak? Nih. Kalau mengembang Coba dibaca surah yang ada Al-Quran tentang mencuri potong tangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فما تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Ya Pak, artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potongan tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Maidah ayat 38 sampai 39. Sekarang Bapak kasih pertanyaan tentang perbuatan mencuri. Itu termasuk dosa apa?
dosa besar. besar. Langsung narkoba ya. Nah, iya. Nah, kita masuk lagi ke tentang konsumsi narkoba. Pengertian perilaku mengkonsumsi narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenis narkoba itu ada berapa? Ada yang tahu? Enggak, Pak. 3, Pak. Jenis narkoba itu ada 6. Nah, yang pertama heroin. Kalian harus tahu ini. Yang pertama heroin. Heroin itu apa? Jangan Pak. Nah, heroin itu adalah sejenis narkotika yang sangat keras dengan zat adiktif yang cukup tinggi dan bentuk beragam seperti butiran, tepung, atau cairan. Zat ini sifatnya memperdaya penggunanya dengan cepat, baik secara fisik maupun mental. Bagi mereka yang sudah kecanduan, usaha untuk menghentikan pemakaian dapat menimbulkan rasa sakit disertai kejang-kejang, kram perut dan muntah-muntah, keluar ingus, mata berair, kehilangan nafsu makan, serta dapat kehilangan cairan tubuh. Dehidrasi. Salah satu jenis heroin yang banyak disalahgunakan oleh masyarakat adalah putau. Ada yang Pak kenal putau? Tahu kok, Pak. Apa lu? Putau itu apa? Karena korak. Nah, yang kedua itu ganja. Ada yang paham ganja? Ada itu adalah mengandung zat kimia yang dapat mengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dampak penyalahgunaan ganja adalah hilangnya konsentrasi, meningkatkan denyut jantung, gelisah, panik, depresi, dan sering berhalusinasi. Para pengguna ganja biasanya melakukan penyalahgunaan ganja dengan cara menghisap, seperti halnya tembakau pada rokok. Dampak penyalahgunaan ganja itu ada berapa, Asep? Itu ketahu saya, Pak. Tadi saya sudah jelaskan. Dampak ganja itu adalah hilangnya Konsentrasi. Nah, hilangnya konsentrasi. Kedua, meningkatkan denyut jantung. Paham? Meningkatkan denyut jantung itu jantung kita itu terus berdebar-debar gitu ya. Iya. Kedua, gelisah. Nah, kayak Asep ini gelisah nih, termasuk nih narkoba. Dia pecandu nih. Yang ketiga, panik. Nah, kalau orang yang mengonsumsi ganja itu orangnya panik, panikan. Oh. Ya. Apa ciri-ciri sabu itu macam mana, Pak? Nah, ciri-ciri sabu itu nanti dulu. Potong ganja, kita membahas ganja. Ganja itu seperti tembakau. Oh, tembakau rokok tuh, Pak. Ya, kayak tembakau rokok, cuma warnanya agak hijau-hijauan. Oh, kalau tembakau rokok pun kuning ya, Pak. Ya, tuh baratnya tuh kalau di sini digulung, rokok gulung kayak rokok gulung. Oh. Ah, Yang keluarga, Pak. nah, itu jangan sampai kita Candu. Nah, yang ketiga adalah ekstasi. Nah, ekstasi itu termasuk jenis zat tropifika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Ya. Nah, ekstasi itu adalah seperti itu termasuk dalam zat narkoba ya. Nah, seperti kayak pil gitu ya. Pel lah. Ya, kayak pil gitu ya. Itu termasuk dalam narkotika ya. Nah, harus pahami ya. Kalau komeng itu, Pak. Itu komik itu termasuk ke dalam obat-obatan yang disalahgunakan untuk mabuk-mabukan. Itu termasuk itu narkoba. Nah, Narkoba ya, narkotika. itu merusak diri kita. Ya boleh ya. Ya. Dampak yang ditimbulkan
oleh kita mengkonsumsi ekstasi itu. Contohnya diantaranya diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, menggigil, detak jantung tidak teratur, dan hilangnya nafsu makan. Nah, itu dampaknya dari kita mengkonsumsi ekstasi. Ekstasi itu ya sejenis zat yang termasuk ke dalam narkotika. Bahan kimia. Nah, bahan-bahan yang ya bahan-bahan kimia secara ilegal ya. Iya. Nah, kalian harus paham. Kalau power M itu Pak, HP itu Yang ya, oke. Yang ke berapa nih? Yang keempat itu sabu. Nah, kalian harus paham tentang sabu supaya kita tidak terhindar dari ini penyalahgunaan sabu-sabu ini ya. Sabu-sabu itu berbentuk kayak kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna. macam micin, no? Nah, seperti licin itu ya. Ya. Zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunanya, khususnya di bagian saraf. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan sabu-sabu diantaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi, sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal, jantung, hati, dan stroke, dan bahkan berakhir dengan Kematian. Nah, Iya, bagus. para pecandu biasanya mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan bong. Nah, alat seperti yang itu namanya bong untuk menghisap sabu. Ini bukan pompa. Bong Bukan, tak, Pak. bong itu di dalam bahasa Indonesia itu, bong. Kalau pompa kan Ya, bentuk sabu itu seperti apa, Seth? Seperti micin, Pak. Ya, seperti licin, ya. Berbentuk kristal ya. Iya. Berbentuk kristal dan tidak berbau. ya. Nah, tidak berwarna juga. Dampak yang ditimbulkan oleh mengkonsumsi sabu itu seperti apa, Chef? Putra, dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi sabu-sabu itu seperti apa? Itu Apa? Seperti Saya sudah menjelaskan tadi seperti halusinasi, ya, agak pening-pening, ya, kerusakan ginjal, badan jantung. kuy. Nah, itu Betul, pada badan. secara berlebihan, ya. Nah, macam jantung depan, Pak. Ya, seperti itu. badan kuy gitu. Nah, Gula ya. jantung turun, tidak Pak? Ya, betul. Yang ke berapa nih? Yang kelima, amfetamin. Nah, amfetamin merupakan jenis obat-obat yang mampu mendorong dan memiliki dampak perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf. Meskipun setelah konsumsi amfetamin, badan bisa terasa bugar, namun banyak yang ditinggalkan juga cukup berbahaya. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini antaranya penurunan berat badan yang drastis, bisa kenaikan tekanan darah, denyut jantung, paranoid, mudah lelah dan pingsan, serta kemudian sering bertindak kasar dan berlaku aneh. Nah, itu kita mengkonsumsi amfetamin. Amfetamin itu apa? Amfetamin sejenis obat-obatan terlarang. Oh. Nah, yang mampu memiliki ibarat itu kita merusak jaringan saraf-saraf kita. Nah, Kalau ngelem Pak, ngelem Pak. itu termasuk ke dalam amfetamin itu. Itu merusak saraf. Tua. Tua. Wah, itu termasuk kita inhalen ya. Nah, inhalen itu. Nah, yang terakhir kita masuk ke inhalen ya. Inhalen merupakan satu bentuk tindakan menyimpang dengan cara menghirup uap, lem, tiner, cat atau sejenisnya. Nah, ngelem itu termasuk ke dalam inhalen, yaitu tindakan menyimpang Dan dengan cara menghirup udara. Nah, tindakan ini sering dilakukan oleh anak-anak jalanan yang lazim disebut dengan ngelem. Nah, itu namanya ngelem. Penyalahgunaan inhalen dapat mengalami perkembangan otot saraf, kerusakan paru-paru dan hati, serta gagal jantung. Jenis-jenis narkoba sekarang terus berkembang sengaja dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengambil untung sendiri sebanyak-banyaknya. Nah, itu ngelem itu termasuk ke dalam narkoba. Nah, termasuk ke dalam narkotika, yaitu terlarang. Yang dapat mempengaruhi
penyalahgunaan ngelem itu apa aja? Set. Yang pertama dapat mempengaruhi orang. mempengaruhi saraf-saraf otak. Nah, saraf-saraf otak itu penyalahguna narkoba itu sejenis lem itu saraf otak kita akan putus. Kalau pakai lem apa? Jenis lem itu termasuk ke dalam inhalan ya. Kalian harus paham ini. Nah, yang ketiga yang terakhir kita masuk ke dalam akibat negatif perilaku mengkonsumsi narkoba. Narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakai untuk menjadi budak setia. Karena itu sulit meninggalkannya sebelum membutuhkan dan mencintai melebihi siapapun. 3 sifat khas yang sangat berbahaya itu adalah yang pertama habitualis. Nah, yang kedua adiktif dan yang ketiga dengan merupakan misalkan yang diri dengan narkoba itu telah menuntut proses yang lebih tinggi. Balik. Ada yang tahu arti habitualis? Enggak. Ada yang tahu ya? Nah, habitualis adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari dan rindu. Sifat inilah membuat pemakai narkoba yang sudah sembuh dapat kambuh kembali. Paham nggak? Ya. Contohnya seperti apa? Habitualis. Contohnya merokok. Kalau kita tidak merokok dalam seminggu, kita kan pecandu. Ya. Nah, kalau kita tidak merokok dalam seminggu, apa yang kalian rasakan? Maning. Nah, apa yang kalian bayangkan? Wala. Nah, pasti ibarat tuh kita tuh Nama kau, Kak? terbayang merokok kan? Ya. Nah, itu termasuk habitualis itu. Nah, habitualis itu membayangkan. Biarpun kita sebagai pecandu itu membayangkan benda itu ada. Nah, yang kedua adiktif. Ada yang paham adiktif itu apa? Nah, adiktif adalah sikap yang membuat pemakaiannya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat, yaitu rasa sakit yang luar biasa. Contoh seperti ini, kita itu perokok misal, tapi dia bisa berhenti merokok. Nah, malah, nah itu termasuk ke adiktif. Kalau kita nggak merokok berarti kita pusing ya. Nah, itulah adalah zat berbahaya ya guys. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya mempengaruhi buruk bagi pemakaian saja, tapi juga bagi masyarakat dan negara. Bagi pemakaian dampak yang ditimbulkan berbagai ada 3, dampak psikis, dampak sosial, dan dampak fisik. Nah, dampak psikis itu ada 4 bagian. Yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Dan yang keempat, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Nah, itu adalah dampak dari psikis karena mengkonsumsi barang-barang terlarang yaitu narkoba. Paham? Nah, kalau di dampak sosial itu ada 3 ya. Dampak sosial adalah gangguan mental, antisosial, dan asusila disebabkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Dan yang ketiga, pendidikan terganggu, masa depan suram. Kalau kita mengkonsumsi itu di sosial itu kita dapat dampak dari sosial itu ada 3 tadi. Apa? Nah, itu juga gangguan mental. Gangguan mental itu. Yang kedua antisosial, berarti kita sulit berbaur sama masyarakat. Nah, dan asusila itu ibaratnya pelecehan ya, pelecehan, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga adalah pendidikan terganggu, masa depan suram. Nah, kalian kalau mengkonsumsi barang-barang
itu barang-barang narkoba, kalau di dampak sosial itu ibarat itu kalian itu nggak sampai nyampe pendidikan kita terganggu. Yang ke C itu dampak fisik. Nah, kita mengkonsumsi narkoba itu dampak fisiknya adalah yang pertama gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran. Nah, itu kejang itu termasuk tuh halusinasi, gangguan kesadaran. Yang kedua gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga gangguan pada kulit seperti alergi ya, kayak alergi bentol-bentol ya, Bengkak-bengkak. ya yang membengkak ya, alergi itu. 4. Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru. Sangat. Nah, sesak napas itu adalah akibat kita mengkonsumsi dari narkoba. Ya. Nah, yang kelima adalah sering sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan sulit tidur. Itu adalah dampak dari kita mengkonsumsi narkoba itu. Kepala kita itu terasa sakit ya, terasa sakit, mual, muntah, pengecilan hati dan sulit tidur. Yang begadang itu ya. Kondisikan kalau yang begadang itu. Oke. Yang keenam akan berakhir fatal apabila terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi batas kemampuan tubuh untuk menerimanya, yaitu overdosis dapat menyebabkan kematian. Nah, orang yang mengkonsumsi narkoba itu dapat menyebabkan overdosis, ketergantungan. Itu ketergantungan itu, ibarat itu tidak ada lagi rasa, itu untuk berakhir dengan kematian atau bunuh diri. Overdosis cuma sakit. Itu kan ada itu Nyanyinya. ya. Musiknya. Itu sedangkan bagi kesehatan reproduksi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormon testosteron, penurunan dorongan seks, disfungsi ereksi, hambatan ejakulasi, pengecilan ukuran penis, pembesar payudara dan gangguan sperma. Dampak dari kita mengkonsumsi narkoba itu ke dalam bagi kesehatan reproduksi itu dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormonnya. Apa tuh? Hormon itu apa, Wak? Hormon adalah ibarat itu apa ya? Tuh. Ya kita lewatkan ya, kita skip ya. Ya. Tentang hormon-hormon itu penurunan dorongan itu. Itu parah-parah ya. Nah, ibarat itu bagi kesehatan reproduksi mengkonsumsi narkoba itu dapat menunjukkan ukur. Yang keempat adalah menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba. Ada beberapa bagian untuk menghindari perilaku kita mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, kuatkan iman. Nah, dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita ibarat itu beriman iman kita harus kuatkan. Nah, kita ibarat itu seperti kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Nah, itu termasuk ke dalam kita beriman kepada Allah. Nah, itu kuatkanlah iman kalian ya. Yang kedua, dapatkan dahulu informasi mengenai ketergantungan tentang bahaya narkoba kepada ahlinya atau melalui media seperti koran, majalah, seminar, dan lain-lainnya. Tentu kita harus mendahului informasi tentang narkoba ya. Nah, kita itu ibaratnya kita cari di seperti majalah, seminar. Kita harus tahu. Nah, seminar apa itu mana? Ya itu seminar itu perkumpulan gitu ya.
Seminar itu tentang memecahkan permasalahan. Negara apa, Pak? Kayak apa gitu kan? Ya. Nah, itu kita harus terbuka untuk mengerti ini dampaknya kayak mana gitu kan. Ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini aja. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap